Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliana Azhara, jurusan PBA semester 3. Di video kali ini, kita akan mempelajari mata kuliah Qawaidul Imla dosen pengampu Ibu Yanti Kusnawati. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Juhudu al-mu'asirina fi qawaidil imla al-hayati al-ilmiyah wal afrodi, atau juga dalam bahasa Indonesianya adalah upaya kontemporer dalam aturan ejaan, badan ilmiah, dan individu. Mahmud Ali As-Saman berpendapat bahwa imla adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang cara penulisan huruf hijaiyah pada suatu kata sesuai dengan kaidah penulisan yang telah ditetapkan. Kedudukan imla di dalam bahasa Arab. Keterampilan berbahasa mencakup 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menulis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu imla, khot, dan takbir. Seseorang menguasai keterampilan ini bila ia mampu menulis dengan benar, menulis dengan indah, serta mampu mengungkapkan ide pikiran dengan jelas atau detail. Jadi, penguasaan materi imla merupakan bagian dari keterampilan menulis. Berbahasa secara lisan dan tulisan merupakan alat atau media untuk berkomunikasi. Dengan tulisan, ilmu pengetahuan dapat terjaga dengan baik dari satu generasi ke generasi yang lain. Oleh karena itu, menulis dengan baik dan benar merupakan hal yang sangat penting. Menulis harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati para linguis. Kesalahan dalam tulisan akan berakibat kesalahan dalam membaca dan memahami isi dari tulisan. Kemudian ada pula jenis-jenis imla. Ada 4, yaitu yang pertama, imla al-manqul. Langkah-langkah pengajarannya, guru memberi materi yang tertulis di buku, papan tulis, atau media lainnya. Seperti yang pertama, guru membaca materi. Yang kedua, guru meminta siswa untuk membaca. Yang ketiga, membahas makna tulisan. Yang keempat, siswa menyalin tulisan yang ada pada media. Yang kelima, guru memeriksa tulisan dan membenarkannya. Yang kedua, ada imla al-manzur. Langkah-langkah pengajarannya sama seperti sebelumnya, namun siswa menulis tanpa melihat tulisan yang ada pada media. Yang ketiga, ada imla al-istima. Jenis ini identik dengan mengulang kata yang akan ditulis sehingga siswa mampu mengingat tulisan dengan baik. Yang keempat, ada imla al-ikhtibari. Yang membedakan langkah pengajaran jenis ini dengan sebelumnya adalah imla al-ikhtibari. Ini ditulis tanpa membahas makna tulisan. Kemudian ada juga hal-hal dan dasar yang perlu diperhatikan dalam pengajaran imla. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran imla, yaitu yang pertama, pengajar harus mengetahui dan menguasai perbedaan dari jenis imla. Yang kedua, pengajar harus memperbanyak waktu untuk latihan imla, menulis kata dan kalimat yang kompleks akan kaidah imla, serta memeriksa atau membenarkan tulisan. Yang ketiga, dalam memberi materi atau latihan, kata-kata yang digunakan adalah kata yang familiar atau tidak asing. Yang keempat, pengajar harus mengetahui letak kesalahan yang umum dilakukan siswa dan memperbanyak waktu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kesuksesan suatu pembelajaran didukung dengan adanya pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan pengajar harus benar-benar menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Adapun dasar-dasar yang harus diperhatikan dan pengajaran imla adalah: yang pertama, melatih pendengaran seperti menangkap makhrajil huruf dan makna kata, melatih lisan untuk melafazkan kata dengan benar, membiasakan diri untuk menulis huruf atau kata kalimat dengan benar, serta menguasai letak kesulitan antara penulis dan pengucap. Yang kedua, konsentrasi dalam latihan dan dilaksanakan secara kontinu. Yang ketiga, paham akan makna kata sebelum penuliskan. Yang keempat, menguasai media yang turut membantu dalam memperoleh kompetensi menulis. Ada pula mengoreksi tulisan atau latihan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengoreksi tulisan, di antaranya pengajar langsung memeriksa tulisan di hadapan siswa dan langsung mengarahkannya. Pengajar memberikan tulisan atau latihan di luar kelas dan menulis letak kesalahannya.
Siswa memeriksa sendiri tulisan dengan cara mencocokkan dengan tulisan yang benar di papan tulis atau media lainnya. Dan siswa saling memeriksa tulisan temannya dengan arahan pengajaran atau tulisan yang benar di papan tulis atau media yang lainnya. Qawaidul Imla terbagi menjadi 3, yaitu huruf yang berada di awal kata, di tengah-tengah kata, dan di akhir kata. Yang pertama, huruf yang berada di awal kata. Contohnya yang pertama hamzah al-qat'i, contohnya ahoda. Yang kedua hamzah al-wasli, contohnya abna. Yang ketiga huruf yang hilang di awal kata, contohnya bismillah. Yang kedua huruf yang berada di tengah-tengah kata, hamzah al-qat'i, contohnya ro'sa. Yang kedua huruf yang hilang di tengah kata, contohnya Allah. 3 huruf yang bertambah di tengah kata, contohnya aulau. Yang ketiga huruf yang berada di akhir kata, hamzah al-qat'i, jaz'a, contohnya. Yang kedua alif layyinah, contohnya huna. Yang ketiga huruf yang hilang di akhir kata, contohnya alam, alam, toha. Yang keempat huruf yang bertambah di akhir kata, contohnya al-yakmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.